Saudara-saudara bersedia? Saya minta suara tetap tenang. Jangan ada yang keluar dari ruangan ini kecuali ingin ke toilet atau ada urusan yang sangat penting. Mari kita tetap di tempat, tetap bersatu, tetap unjuk kekuatan. Karena selama ini kita kaum buruh, petani, nelayan, dan miskin kota, miskin desa, buruh migran, pekerja rumah tangga, disabilitas, milenial dan Gen Z yang orang tuanya kelas pekerja, ibu jamu gendong, tukang beca, ojol, supir angkot, dan orang-orang kecil yang dimarginalkan selama ini selalu tidak diperhatikan oleh partai politik yang ada. Hari ini saudara, hari ini dengan izin Tuhan kita akan unjuk kekuatan bahwa kita pada tanggal 14 Februari 2024 akan menentukan arah kemenangan partai buruh di seluruh wilayah Republik Indonesia. Saudara, oleh karena itu saya minta bersabar sebentar. Saya minta bersabar sebentar agar kita benar-benar akan unjuk kekuatan. Siapa bilang orang kecil tidak bisa berkuasa? Enough is enough. Cukup sudah. Cukup mereka memperlakukan kita dengan tidak adil. Upah murah. Bagaimana mungkin upah di Bekasi, di Kerawang, kota industri, penyumbang devisa terbesar di Republik ini, hanya naik gajinya Rp2.000 per hari seharga toilet. Bagaimana mungkin petani di Indramayu, di Muara Jogja, Muara Bungo, di Pasaman, Sumatera Barat, tanahnya dirampas, padahal mereka telah bertahun-tahun mengelola pertanian. Enough is enough. Cukup. 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 Jangan takut. Saatnya menegakkan kepala. Luruskan pandangan. Menepukkan hati. Mengayunkan langkah kaki dan tangan. Berkumpul semua kaum, petani, nelayan, miskin kota, miskin desa, buruh migran, pekerja rumah tangga, tukang beca, ibu jamu gendong, mama-mama pedagang sayur di Indonesia Timur, disabilitas, pensiunan, pelaut, Gen Z, milenial, dan seluruh rakyat jelata. Satukan hatimu. Satukan hatimu. Kita akan merebut kekuasaan 14 Februari 2020. Saudara, kurang banyak. Saudara-saudara, kawan-kawan, ini baru sedikit. Saya tanya tadi koordinator bis, hampir 1.500 bis. Berarti hampir 90.000 orang hadir ke Istora Senayan ini, baik yang di dalam maupun yang di luar. Ini belum seberapa. Kekuatan buruh adalah jutaan orang. Saudara, partai buruh didirikan karena satu soal. Perhatian, saya minta perhatian. Partai buruh didirikan karena satu soal, yaitu Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Semua buruh belum pernah dalam sejarah Republik. 4 konfederasi buruh terbesar di Indonesia, 60 federasi serikat buruh terbesar di tingkat nasional, serikat petani terbesar di Indonesia, SPI, Serikat Petani Indonesia, dan elemen gerakan sosial lain bersatu padu membangun kembali partai. Namanya partai. Partai buruh didedikasikan hanya satu hal, yaitu memastikan begitu masuk ke Senayan,
insya Allah menang, lolos ke Senayan, amin. Amin Allah. Kabul, kabul, kabul. Saya bisa pastikan, saya akan perintahkan fraksi Partai Buruh, begitu masuk ke Senayan, maka cabut Omnibus Law, undang-undang cipta kerja. Saudara, bagaimana mungkin negara menjadi agen perbudakan? Manusia tidak boleh menghamba kepada manusia. Manusia hanya boleh menghamba kepada Tuhannya. Semua agama mengajarkan tentang ketauhidan pertama, tentang manusia tidak boleh menghamba kepada manusia. Manusia hanya boleh menghamba kepada Tuhan. Agama manapun. Dalam bahasa Inggris, manusia yang menghamba kepada manusia disebut budak. Budak bahasa Inggrisnya adalah slavery. Dalam bahasa International Labour Organization, ILO, budak disebut bahasa Inggrisnya modern slavery. Modern slavery. Modern slavery adalah budak modern. Padahal agama manapun mengajarkan manusia tidak boleh menghamba kepada manusia. Manusia hanya boleh menghamba kepada Tuhan. Manusia yang menghamba kepada manusia adalah budak. Budak. Bahasa ILO, budak adalah modern slavery. Apa itu Bung Iqbal modern slavery? Outsourcing. Outsourcing adalah budak modern. Kita bertanya sama 9 partai politik di Senayan itu. Ada 4 partai agama. Dan dalam agamanya adalah melarang budak. Dalam agama saya yakin agama lain juga sama. Nabi Muhammad ketika dia melakukan Fathul Mekah, membebaskan kota Mekah, yang pertama dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah membebaskan budak. Bilal adalah seorang budak, diangkat derajatnya oleh Nabi Muhammad menjadi pengumandang azan. Karena manusia tidak boleh menghamba kepada manusia. Manusia yang menghamba kepada manusia adalah budak. 4 partai agama di Senayan sana. 4 partai agama di Senayan sana. Dan 5 partai politik yang menyatakan nasionalis religius. Mereka mengesahkan budak. Kalau mereka peduli kepada kita kaum buruh, kenapa mereka mengesahkan budak? Kenapa mereka melegalkan outsourcing? Menjelang pemilu baru mereka datang kepada kaum buruh, petani dan kelas pekerja lain. Kemana 5 tahun yang lalu mereka mengesahkan budak? Pilih atau tidak? Yang serempak, pilih atau tidak partai politik itu? Mereka mengesahkan budak outsourcing. Kalau mereka peduli sama kamu semua, kenapa upah kamu naiknya cuma 2.000 perak per hari? Kemana partai agama itu? Kemana partai nasionalis religius itu? Oleh karena itu, saya minta jangan pilih mereka. Jangan pilih. Jangan pilih parpol yang ada di Senayan, ya. Kalau saya bilang jangan pilih, Anda bilang parpol yang ada di Senayan. Jangan pilih. Jangan pilih. Mereka mengesahkan budak. Mereka membuat upah kamu murah. Saudara, saya kasih tahu, mereka yang membuat kamu menderita. Tanah petani dirampas, ada yang belain, ada nggak? Upah kamu nggak naik, ada yang belain nggak? Kamu pesangon kecil, ada yang belain nggak? Ngapain pilih mereka?
Karena Omnibus Law itulah upah kami jadi murah, tanah dirampas, nelayan kehilangan perahu, guru dan tenaga honorer tidak diangkat-angkat, ojol sekarang penghasilannya di bawah 1 juta. Oleh karena itu saya bertanya, Partai Buruh siap berjuang? Siap berjuang? Kalau Anda siap berjuang, izinkan saya minum dulu sebentar. Boleh? Yang mau berjuang, yang mau berjuang, yang mau berjuang teriak hidup buruh. Partai Buruh, Partai Buruh, Partai Buruh. Kawan-kawan, Partai Buruh, kawan-kawan. Oleh karena itu, percayalah, Tuhan sedang tersenyum, bahasa analogi. Tuhan telah membangkitkan kelas orang-orang kecil. Tuhan telah mengangkat derajat orang-orang yang selalu dipinggirkan. Kau pikir mendirikan partai politik gampang? Lihat semua orang kaya. Semua yang mendirikan partai politik orang kaya. Mereka mengandalkan uangnya. Mereka adalah kelas pemodal. Kelas yang selalu membuat kami menderita. Oh Pak Iqbal, kami para pengusaha sudah memberi kamu pekerjaan. Kamu kasih kita pekerjaan, kamu kaya karena kami. Kamu kaya karena kami. Keringat dan air mata kami yang membuat kamu kaya. Oleh karena itu saudara, kita dilemahkan. Kita dibuat menderita. Mereka ciptakan Omnibus Law. Mereka bangun outsourcing. Mereka rampas tanah-tanah petani oleh korporasi. Guru dan tenaga honorer tidak pernah diangkat. Mereka yang membuat kita menderita. Sekarang telah hadir partai kelas, partai orang-orang kecil, yaitu partai bareng-bareng, partai lebih keras, partai. Kamu akan berkuasa saudara. Begitu partai Buruh berkuasa, kita naikkan upah berapa persen? Keras. Berapa persen naik upah? Naik upah berapa persen? Hapus. Hapus. Kalau kita kuasa mah enak. Kita yang nentuin arah daripada kesejahteraan kita. Kamu demo berbulan-bulan, bahkan blokade ekonomi, pintu tol ketutup karena kamu demo. Tapi upahnya naiknya berapa? 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 Muka kamu muka toilet. Hei, di belakang, berapa naik upahnya? Kalau ke toilet berapa harganya? Upah kamu naik berapa? Masuk toilet berapa? Muka kamu muka? Bareng-bareng ya? Siap bareng-bareng? We all yang keras. We are walking class. We are walking class. We are walking class. Yang keras. We are. Tolong mic-nya diatur dong. Ini siapa? Diatur mic yang benar. Panitia, ada yang bayar enggak? Hanya Partai Buruh yang patung-patungan. Walaupun buka pas-pasan. Coba periksa dompet masing-masing.
Coba ya, sekali lagi mic dijaga. Ini kita udah patungan dibayar nyewa mic-nya bagus-bagus. Masih tahan? Masih semangat? Masih semangat? Saudara, partai buruh itu partai kelas. Masih kuat berdiri? Masih kuat berdiri? Masih kuat berdiri? Yang keluar kita teriakin. Siap berjuang. Siap berjuang. Saudara, partai itu merebut kekuasaan. Kalau partai buruh menang, maka kita bisa menaikkan upah. Seperti Lula da Silva di Brazil. Ketika Partidos Trabalhadores, partai buruhnya Brazil, dia menang. Apa yang dilakukan oleh Lula? Dia melakukan kenaikan upah 30% setiap tahunnya. Sampai kapan Bung Iqbal? Sampai Lula berkuasa 8 tahun. Setelah itu diganti oleh Dilma Rousseff. Kemudian kalah sekali oleh partai sayap kanan, partainya pengusaha. Hari ini Lula umur 82 tahun kembali menjadi presiden Brazil. Kau tahu berapa dia naikin kemarin? 13,94%. Bekasi naiknya cuma 1,58%. Lula naikin 13,94%. Kerawang naiknya cuma 1,58%. Naik upah sehari berapa? Berapa? Saudara, kamu dihina. Kamu dihina, saudara. Air mata, keringatmu membuat mereka menjadi kaya. Negara kita ikut menyumbang pajak, membayar pajak. Tapi kamu dihina. Naik upahmu hanya Rp2.000. Seharga apa? Seharga apa? Oleh karena itu partai buruh, kalau Allah izinkan berkuasa masuk Senayan, amin. Amin ya Allah. Cabut Omnibus Law. Naikkan upah berapa persen? Hapus. Guru dan tenaga honorer kita angkat PNS. Milenial dan Gen Z kita kuliahkan gratis sampai dengan lulus kuliah. BPJS kita yang berjuang. BPJS yang berjuang partai buruh. Kita akan gratiskan BPJS buat buruh dan orang-orang miskin. Termasuk petani, nelayan. Maka negara sejahtera akan kita wujudkan. 3 prinsip. Dengerin. Biar kamu tahu, dengerin. 1. Kesetaraan kesempatan. Bung Iqbal, apa sih kesetaraan kesempatan? Kesetaraan kesempatan adalah kau boleh kaya, tapi jangan miskinkan kami. Kau boleh berobat ke Mount Elizabeth, Singapura. Kau boleh berobat ke London, ke Sydney, ke Bern, ke Bonn di Jerman. Tapi kalau kami sakit, gratis di seluruh rumah sakit swasta dan pemerintah. Kau boleh punya mobil, kau boleh punya apartemen mewah, kau boleh rumah-rumah mewah. Tapi kalau kami pensiun, kami bisa mendapatkan rumah dari subsidi dengan harga yang murah, dapat terjangkau terlebih. Kau boleh kaya, jangan miskinkan kami. Prinsip kedua, redistribusi kekayaan. Apa itu menimbang? Jaminan sosial. Bukan makan siang gratis. Bukan minum susu gratis. Itu namanya bantuan sosial. Bantuan sosial tergantung pemerintah. Tapi kita bukan social assistance. Silakan yang menjalankan social assistance. Partai buruh beda. Partai buruh maunya jaminan sosial. Saya sekali lagi minta pintu ditutup ya. Pintu ditutup. Itu pintu 12 ditutup, garda merah pintu 12 ditutup.
tiga yang ajukan merata, 5 jaminan sosial. Jaminan kesehatan buruh yang berjuang. Ada BPJS buruh yang berjuang. Hari ini 5 jaminan makanan, haram hukumnya. Orang kelaparan di negeri yang kaya. Indonesia sekarang negara terkaya nomor 7 di dunia. Perancis kecil, Inggris kita lewatin, Singapura seujung kuku. Singapura seujung kuku. Malaysia debu. Ini negara terkaya di dunia nomor 7 dari purchasing power hari ini. Haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya. Maksudnya gimana Bung Iqbal? Jaminan makanan, bukan makan siang. Saudara, saya ingin katakan, Partai Buruh sekarang sudah elektabilitasnya survei internal 4,778%. Partai Buruh pasti menang dengan izin Tuhan. Partai Buruh pasti menang dengan izin Tuhan. Oleh karena itu jaga suara di TPS. Saya umumkan melalui kesempatan ini. Hai orang-orang yang ingin curang. Hai partai-partai yang ingin curang. Kalau kau curangi suara Partai Buruh, kau curangi suara Partai Buruh, penyelenggara pemilu, kau curangi suara Partai Buruh, pasti negeri ini chaos, akan terjadi huru hara besar-besaran. Tapi kita percaya penyelenggara pemilu tidak akan curang, penyelenggara pemilu akan jujur. Dan karena itu kita jaga suara kita. Siap menjaga suara Partai Buruh? Sebelumnya saya minta minum lagi, boleh? Berdiri, ayo berdiri. Siap menangi Partai Buruh? Sekuat metal baja, berjuang yang keras. Berjuang solidarity. Ibu kota lebih keras. Yang keras. Sekarang teman-teman, Partai Buruh itu sudah menang. Jaga suara ya. 4,778%. Gak usah lihat survei-survei lembaga yang udah dibayar-bayar itu, gak usah dilihat. Siap menangi Partai Buruh. Siap menangi Partai Buruh. Siap menangi Partai Buruh. Saudara, oleh karena itu saya minta jaga suara di tiap-tiap TPS. Karena Partai Buruh hampir bisa dipastikan menang dengan 4,778%. Kalau Partai Buruh menang, 1. Jaminan sosial. 2. Land reform, reforma agraria. 3. Angkat guru dan tenaga honorer. 4. Stop PHK. 5. Bayar pesangon 4 kali lipat dari harga yang sekarang. 5. Stop PHK, kita persulit PHK. 6. Kita naikkan gaji 15%. 7. Guru dan tenaga honorer diangkat jadi PNS. 8. Tenaga kerja asing buruh kasar tidak boleh masuk, tapi harus tenaga lokal. 9. Kita bangun koperasi untuk para petani-petani komoditas di daerah-daerah. Dan yang terakhir, cabut Omnibus. Siap menangi Partai Buruh. Siap menangi Partai Buruh. Partai Buruh.
Partai Buruh, Partai Buruh, Partai Buruh. Terima kasih saudara. Jangan pulang dulu. Nanti ada lagu Iwan Fals yang menyuarakan tentang suara-suara kaum yang tertindas dan lagu-lagu El Pamas. Ya Pak Tua, RSS rumah sangat sederhana. Tetap bertahan, tetap bertahan. Terima kasih saudara. Sampai jumpa. Menangkan Partai Buruh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang berhias-hias Lalu kita semua foto bareng dulu. Boleh. Om Santi Om sesuai doa dan salam agama kita masing-masing. Jangan pulang. Tolong pintu ditutup. Garda metal tutup pintu tolong. Bung Isna ini, tolong garda metal tutup pintu tuh yang paling atas. Pintu atas dan 14 pada keluar semua tuh. Garda metal tutup pintunya. Garda metal, tolong tutup pintu. Naik di atas. Garda metal semua buka tutup.